Selama beberapa dekade, Jepang telah berdiri kokoh sebagai raksasa dalam industri otomotif. Merek-merek seperti Nissan, Honda, dan Toyota menjadi simbol keunggulan dalam hal teknologi dan kualitas, mendominasi pasar global dan menguasai jalan dari Asia hingga Amerika. Keunggulan ini didorong oleh inovasi tiada henti, efisiensi produk, dan kendaraan yang mengutamakan keandalan serta daya tahan. Namun, seperti halnya dominasi di berbagai sektor, perubahan zaman tak dapat dihindari. Seiring berjalannya waktu, Jepang harus menghadapi tantangan berat, kebangkitan Cina yang dengan cepat merebut posisi dominasi di industri otomotif, terlebih dalam sektor kendaraan listrik. Dengan pesatnya perkembangan industri otomotif Cina, mereka kini menjadi kekuatan baru yang menggeser posisi Jepang di panggung global. Tentu saja, hal ini bukan hanya sekedar fenomena bisnis, melainkan sebuah cerita yang lebih dalam terkait dengan pergeseran kekuatan ekonomi dan teknologi. Kebangkitan ini juga bukan hanya sekedar persaingan bisnis, melainkan juga sebuah balas dendam historis yang membalikkan keadaan. Nah, bagaimana kelanjutannya? Namun sebelum kita lanjut, like dan subscribe dulu ya sobat, agar channel ini terus memberikan fakta seru lainnya. Jika sudah, yuk kita lanjut. Industri mobil Jepang dimulai pada awal tahun 1900-an dengan perusahaan seperti Toyota dan Nissan yang mulai memproduksi kendaraan. Setelah Perang Dunia Kedua, Jepang mengalami kebangkitan pesat dengan produsen mobil seperti Toyota, Honda, dan Nissan memperkenalkan mobil-mobil yang hemat bahan bakar dan terjangkau. Pada tahun 1966, Toyota meluncurkan Toyota Corolla yang menjadi salah satu mobil paling laris di dunia. Dan Honda dengan Honda Civic pada tahun 1972 juga mendapatkan popularitas internasional karena ukurannya yang kecil, hemat bahan bakar, dan harganya lebih terjangkau. Pada saat yang sama, krisis energi pada tahun 1973 memberikan peluang bagi mobil-mobil Jepang yang lebih hemat bahan bakar. Ketika perusahaan-perusahaan mobil Amerika dan Eropa kesulitan menghadapi masalah konsumsi bahan bakar yang tinggi, mobil Jepang muncul sebagai solusi dengan efisiensi yang lebih baik. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, produsen mobil Jepang mulai mendominasi pasar global. Toyota, Honda, Nissan, Mazda, dan Subaru semakin dikenal di seluruh dunia, tidak hanya untuk mobil yang efisiensi, tetapi juga untuk kualitas yang tinggi. Pada tahun 1997, Toyota memperkenalkan Toyota Prius, mobil hybrid pertama di dunia yang menggabungkan mesin bensin dan motor listrik. Mobil ini menjadi pesaing kuat bagi produsen mobil mewah Eropa seperti Mercedes-Benz dan BMW. Pada tahun 2005 hingga 2009, Jepang tetap mendominasi industri otomotif global dengan Toyota mengalahkan General Motors untuk menjadi produsen mobil terbesar di dunia pada tahun 2008. Selain itu, Jepang juga menjadi pelopor dalam teknologi hybrid dan kendaraan listrik. Namun, seiring berjalannya waktu, industri otomotif Cina mulai berkembang pesat dan memberikan tantangan serius bagi dominasi Jepang. Pada awal tahun 2000-an, Cina masih menjadi pasar yang sangat bergantung pada mobil-mobil buatan luar. Pada tahun 2005 hingga 2009, perusahaan mobil Cina seperti Geely, BYD, dan Seis mulai muncul dan berkembang dengan cepat. Geely misalnya membeli Volvo pada tahun 2010 yang menunjukkan ambisinya untuk berkembang di pasar global. Salah satu loncatan besar terjadi pada tahun 2008 ketika BYD meluncurkan BYD F3 yang merupakan mobil listrik pertama mereka yang menjadikan salah satu mobil terlaris di Cina dan menunjukkan bahwa perusahaan Cina bisa bersaing dalam hal harga dan volume. Yang paling mengubah peta industri otomotif global adalah komitmen Cina terhadap kendaraan listriknya. Pada 2010-an, Cina menjadi pemimpin dunia dalam produksi dan penjualan mobil listrik.
Perusahaan seperti BYD, NIO, XPeng, dan Li Auto memperkenalkan berbagai model mobil listrik yang sangat inovatif dan hemat biaya dan menarik perhatian pasar domestik dan internasional. Pada tahun 2020, BYD dan NIO mulai memperkenalkan kendaraan listrik premium, mengubah persepsi tentang mobil listrik buatan Cina yang sebelumnya dianggap lebih murah dan kurang berkualitas dibandingkan dengan mobil dari negara-negara barat atau Jepang. Keberhasilan Cina dalam mengembangkan mobil listrik didorong oleh dukungan besar dari pemerintah yang memberikan subsidi dan insentif untuk produksi dan pembelian kendaraan listrik. Selain itu, Cina juga memperkuat infrastruktur pengisian daya dan pengembangan baterai sehingga membuat kendaraan listrik semakin menarik bagi konsumen. Seiring Cina terus berkembang dalam teknologi mobil listrik, Jepang mulai tertinggal dalam beberapa aspek, terutama dalam hal transmisi ke kendaraan listrik. Meskipun Jepang masih menjadi pemimpin dalam hal teknologi hybrid dan efisiensi mesin bensin, perusahaan-perusahaan mobil Jepang seperti Toyota dan Honda pada awalnya lambat dalam mengadopsi sepenuhnya kendaraan listrik. Toyota yang dikenal sebagai pelopor dalam teknologi hybrid dengan Toyota Prius sempat ragu untuk berinvestasi besar dalam hal mobil listrik, dengan alasan masih menganggap kendaraan listrik sebagai teknologi yang belum matang. Di sisi lain, Cina dengan dukungan pemerintah yang kuat berhasil mempercepat pengembangan mobil listrik, membuat produsen mobil Jepang kesulitan untuk bersaing di pasar mobil listrik global. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan mobil Cina seperti NIO, XPeng, dan BYD mulai merambah pasar internasional, bahkan menantang dominasi Jepang di pasar Eropa dan Amerika. Mobil listrik buatan Cina dengan harga yang lebih terjangkau dan fitur-fitur yang canggih semakin menarik konsumen di pasar global yang semakin sadar akan pentingnya kendaraan ramah lingkungan. Pada tahun 2023, penjualan mobil di Cina mencapai lebih dari 21 unit, dengan BYD memimpin sebagai merek mobil terlaris dengan lebih dari 2,5 juta unit terjual, diikuti oleh PW dan Toyota. Cina kini juga menjadi kekuatan besar dalam mobil listrik, dengan BYD mendominasi pasar mobil listrik dengan lebih dari 1,3 juta unit, jauh mengungguli Tesla yang berada di posisi kedua. Di sisi lain, Jepang yang pernah menjadi raksasa industri otomotif global mengalami penurunan dalam hal pangsa pasarnya. Meskipun masih menjadi kekuatan besar dengan merek-merek seperti Toyota, Honda, dan Nissan tetap berada di puncak pasar internasional. Penjualan mobil Jepang mulai tergerus oleh mobil Cina yang menawarkan harga yang lebih kompetitif serta teknologi baru yang menarik konsumen, terutama di pasar mobil listrik. Selain itu, di pasar global, pergeseran ini tidak hanya dipicu oleh harga yang lebih terjangkau, tetapi juga oleh inovasi dari produsen mobil Cina dalam kendaraan listrik dan teknologi canggih yang telah mengubah paradigma pasar otomotif global. Bangkitan industri otomotif Cina telah menjadi sebuah simbol balas dendam historis terhadap dominasi Jepang yang pernah menundukkan Cina selama Perang Dunia Kedua. Cina yang dulu dilihat sebagai negara berkembang, kini mengambil alih posisi Jepang dengan perusahaan-perusahaan mobil Cina yang menawarkan kendaraan listrik yang lebih canggih dan harganya yang lebih terjangkau. Sekarang, Jepang berada di bawah bayang-bayang kebangkitan Cina. Industri mobil Jepang yang dulunya menjadi pemimpin dalam hal teknologi dan kualitas, kini harus berjuang keras untuk mengejar ketertinggalannya. Nah, gimana menurut sobat? Komen di bawah ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!